Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Itu siapa yang pagi-pagi tidur? Coba dibangunin. Ya, kamu tidur. Oh, baju pramuganya dilepas pakai itu. Oh, iya, Bu. Ini kenapa cuma 3 orang yang masuk? Display semua, ada yang OSIS, MPK. Iya, disakit, ada yang malas belajar, malas sekolah ya kan. Yaudah yang di situ cuy, ke saya cuma 2 orang. Jadi yang lain diapain gak apa-apa ya? Oh, gitu sih ya? Kan gak ada yang isi ke saya. ada saya. Iya, kan itu ke kelas. Yaudah sebelum kita belajar sama absen, berdoa dulu. Michael, dipimpin oleh Michael. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sejarah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Yang pertama, Raden Roro, saya Bu Bastian, Ada, Bu. sama Michael. Michael. Dan yang lain yang izin ke saya itu cuman Azara sama Arifta. Yang lainnya saya alay. Oke, karena pertemuan kali ini itu mudah sedikit, jadi saya mau nge-share video tentang melanjutin video tentang presiden di Republik Indonesia. Untuk pertemuan sebelumnya masih ingat presiden apa? Presiden apa ya, lupa ya? Coba deh, ya Soeharto kan? Soeharto ya. Jadi next presidennya kita bakal bahas tentang B.J. Habibie atau Badjaruddin Yusuf Habibie. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih siapa sih Habibie itu? Oh, bikin pesawat. Presiden ketiga. Presiden ketiga. Apa lagi? Apa lagi? Udah nambah. Apa lagi? Apa? Anak ITB boys. Ya, benar juga. Oke. Jadi B.J. Habibie ini presiden ketiga yang cukup singkat di pemerintahan juga. Terus salah satu ilmuwan di antara presiden-presiden lain. Nah, untuk selanjutnya kita bahas aja lebih lanjut di proyektor di videonya. Oke, anak-anak perhatikan ke depan. Di sini udah ada video yang saya buat. Bu Silau. Tolong matiin lampu itu. Taruh. Oke, Bu. Michael. Oh, yang di sini terus. Oke, di video kali ini seperti video-video sebelumnya, di mana kita bakal bahas dia dari kecil, dari dia sejarahnya, gimana dia kuliah, gimana dia bekerja sebelum di pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintahan setelah dia menjadi presiden. Oke, kita tonton ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo semuanya, pernah gak sih kita bayangin gimana rasanya jadi seorang yang berasal dari tempat sederhana yang bahkan mungkin tidak banyak dikenal dunia, tapi suatu hari namanya justru dikenal hingga ke tingkat internasional, bukan karena kekuasaannya, bukan karena keturunannya, tapi karena kecerdasannya dan mimpi yang tidak pernah padam. Orang ini pernah hidup dalam keterbatasan, merantau jauh dari rumah menghadapi kesepian dan tekanan. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan satu keyakinan bahwa suatu hari nanti ia akan melakukan sesuatu untuk bangsanya. Dan siapa sangka, orang ini bukan hanya berhasil mengubah hidupnya sendiri, tapi juga memberi dampak besar bagi negaranya. Ia adalah seorang ilmuwan yang diakui dunia, sekaligus seorang pemimpin di masa paling sulit dalam sejarah Indonesia. Namanya adalah B.J. Habibie. Di dunia penerbangan internasional, ada satu julukan yang cukup unik, yaitu Mr. Crack. Dan mungkin belum banyak yang tahu. Julukan ini pernah diberikan kepada Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Julukan ini bukan tanpa alasan. Mr. Crack bukan berasal dari kelemahannya, melainkan karena kemampuannya membaca keretakan kecil pada pesawat. Ya, sesuatu yang bisa menentukan keselamatan banyak orang. Dari situlah, dunia mulai mengenal seorang anak Indonesia. Namun, kisah Habibie bukan hanya tentang pencapaian di dunia penerbangan. Lebih dari itu, ini adalah cerita tentang perjalanan hidup,
tentang mimpi, perjuangan, dan pengabdian. Dari seorang anak di daerah yang berhasil menembus dunia internasional, hingga pada akhirnya kembali ke tanah air dan memimpin Indonesia di salah satu masa paling sulit dalam sejarah. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi. Namun hidupnya berubah ketika di usia remaja, ia kehilangan ayahnya. Sejak saat itu, Habibie belajar untuk mandiri dan berjuang mengejar pendidikannya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Indonesia, ia melanjutkan studi ke Jerman di bidang teknik penerbangan. Di sana, hidupnya tidak mudah. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, jauh dari keluarga, dan menghadapi tekanan akademik yang tinggi. Bahkan, untuk mencukupi kebutuhan hidup, ia harus bekerja sambil tetap fokus menyelesaikan studinya. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia berhasil meraih gelar dokter teknik dengan predikat summa cum laude dengan nilai yang hampir sempurna. Tidak hanya itu, Habibie juga dipercaya mengerjakan proyek penting di industri pesawat di Jerman. Ia bahkan mengembangkan metode baru dalam menganalisis keretakan pesawat, yang kemudian dikenal sebagai faktor Habibie. Temuan inilah yang membuatnya dijuluki Mr. Crack di dunia penerbangan internasional. Karirnya terus berkembang, hingga ia menduduki posisi tinggi sebagai Direktur Teknologi dan Wakil Presiden di perusahaan pesawat MBB, menjadikannya salah satu orang asing yang berhasil mencapai jabatan tertinggi di sana. Namun, di tengah kesuksesan itu, ia memiliki satu mimpi besar, bahwa suatu hari nanti, Indonesia mampu membuat pesawatnya sendiri. Dan untuk mewujudkan mimpi itu, ia memilih untuk kembali ke tanah air dan mengabdikan dirinya bagi bangsa. Pada tahun 1998, Indonesia berada dalam krisis besar, krisis ekonomi, situasi politik tidak stabil, serta kepercayaan masyarakat yang menurun. Di tengah kondisi tersebut, B.J. Habibie diangkat menjadi presiden ketiga Indonesia, menggantikan Soeharto. Dengan waktu yang terbatas, ia mengambil keputusan penting bagi masa depan bangsa, salah satunya membuka kebebasan pers melalui Undang-Undang Pers 1999, sehingga media menjadi lebih bebas. Habibie juga menyelenggarakan pemilu 1999 yang diikuti 48 partai dan menjadi awal demokrasi baru di Indonesia. Di bidang ekonomi, dilakukan pemulihan melalui restrukturisasi perbankan dan pembentukan BPPN untuk mengatasi krisis moneter. Namun, kebijakan paling penting sekaligus kontroversial adalah referendum Timor Timur tahun 1999. Melalui referendum ini, rakyat memilih untuk merdeka, yang menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Meski penuh tantangan, kebijakan Habibie menjadi fondasi awal menuju era reformasi. Namun, di balik berbagai perubahan, tersimpan tantangan yang besar. B.J. Habibie memimpin Indonesia di masa transisi yang penuh ketidakpastian. Secara politik, situasi belum stabil. Peralihan dari Orde Baru ke reformasi memicu tekanan dari berbagai pihak. Di sisi lain, konflik sosial masih terjadi dan menjadi ujian bagi persatuan bangsa. Secara ekonomi, krisis moneter masih berdampak, rupiah belum stabil, dan daya beli masyarakat menurun. Namun, tantangan terbesar datang dari keputusan politik penting, yaitu referendum Timor Timur tahun 1999. Hasilnya, mayoritas memilih merdeka menjadi keputusan yang kontroversial. Di satu sisi, dianggap langkah demokratis, namun di sisi lain, dipandang sebagai kehilangan wilayah Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, Habibie tetap memimpin di masa perubahan besar yang tidak mudah. Di tengah berbagai tantangan, terlihat gaya kepemimpinan B.J. Habibie terbentuk.
Ia dikenal sebagai pemimpin teknokratik yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Latar belakangnya sebagai ilmuwan membuatnya berpikir sistematis dan cepat dalam mengambil keputusan. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam waktu singkat untuk merespon krisis. Di sisi lain, ia juga menjunjung nilai demokrasi melalui kebebasan pers dan pemilu yang lebih terbuka. Namun, beberapa keputusannya seperti referendum Timor Timur menimbulkan perdebatan. Meski begitu, kepemimpinan Habibie menjadi jembatan penting dari masa krisis menuju awal demokrasi di Indonesia. Dan dari sanalah arah baru perjalanan bangsa mulai terbentuk. Namun, kisah B.J. Habibie bukan hanya tentang jabatan atau kekuasaan semata. Ini adalah kisah tentang mimpi yang diperjuangkan dengan ilmu, ketekunan, dan keberanian. Di tengah krisis, di tengah tekanan, ia tetap berdiri dan mengambil keputusan untuk bangsa. Mungkin tidak semua langkahnya sempurna, namun keberaniannya untuk berubah menjadi awal dari perubahan besar di Indonesia. Dari seorang anak daerah hingga menjadi pemimpin bangsa, ia membuktikan bahwa mimpi besar dapat mengubah sejarah. Dan dari kisah inilah kita belajar bahwa masa depan bangsa dibentuk oleh mereka yang berani bermimpi dan berani bertindak. Dalam sejarah Indonesia, beberapa pemimpin dikenang karena kekuasaan, yang lain dikenang karena prestasi. Namun B.J. Habibie dikenang karena ketulusan dalam melayani bangsanya, seorang ilmuwan, seorang negarawan, dan seorang teladan nilai berakhlak. Jauh sebelum istilah itu dicanangkan secara resmi, Bapak B.J. Habibie bukan hanya menciptakan teknologi, tetapi juga menciptakan akses dan keadilan bagi rakyatnya. Melalui pesawat N250 dan CN235, ia membuka harapan transportasi bagi daerah-daerah terpencil, karena baginya, pelayanan bukan sekedar hadir, tapi menghapus ketimpangan. Dalam masa jabatan yang singkat, beliau memulihkan kepercayaan publik lewat langkah-langkah transparan, yaitu kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, dan laporan pertanggungjawaban secara terbuka. Beliau menunjukkan bahwa pemimpin yang baik tak takut dinilai, justru mendorong akuntabilitas. B.J. Habibie adalah simbol kompetensi sejati. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter teknik penerbangan di Jerman hanya dalam waktu 3 tahun, dan menjadi salah satu dari sedikit orang Indonesia yang mampu merancang pesawat terbang. Sebagai presiden, beliau mendorong pengembangan riset dan teknologi tinggi di Indonesia. Habibie membuktikan bahwa kompetensi bukan sekedar gelar, tapi kesungguhan, kecintaan pada ilmu, dan kontribusi nyata bagi bangsa. Di tengah gejolak politik 1998, Habibie tak memilih jalan represif. Ia merangkul semua pihak, membuka dialog, dan menjaga keharmonisan dengan cara mendengarkan, bukan memaksakan. Beliau bisa saja sukses besar di luar negeri, namun cintanya kepada bangsa Indonesia membawanya pulang. Beliau rela meninggalkan kenyamanan pribadi demi pengabdian tak terbatas kepada negeri. Itulah salah satu perilaku nilai loyalitas yang ditunjukkan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia. Bapak B.J. Habibie tahu bahwa dunia berubah. Ia tak hanya bicara soal teknologi, tetapi juga mempersiapkan Indonesia menghadapi era demokrasi dan digitalisasi. Ia tidak bekerja sendirian. Habibie membentuk tim riset, menggandeng anak-anak muda, dan mendorong sinergi antara pemerintah, kampus, dan industri. Karena bagi dia, masa depan bangsa dibangun bersama, bukan sendirian. Hari ini kita sering mendengar istilah ASN berakhlak, tapi jauh sebelum itu, Habibie telah menjadi contohnya. Dia melayani dengan ilmu, melayani dengan hati,
dan memimpin dengan keteladanan. Kita mungkin tidak akan merancang pesawat, tapi kita bisa belajar menjadi individu yang peka terhadap kebutuhan orang lain, bertanggung jawab atas tugas, dan terus belajar dan bekerja sama. Karena akhlak bukan hanya nilai ASN, tapi warisan moral dari para pemimpin besar, seperti B.J. Habibie. Ya, habis. Wah, habis Ibu cepet banget. Ya, jadi cuma segitu sih yang Ibu dapat informasinya. Oke, Laura nyalain lampu dulu. Oke, boleh tuh. Sekarang saya mau tanya gimana pesan dan kesan kalian setelah menonton video ini? Ih, seru banget Bu, menarik banget videonya. Saya lebih tahu Oh, lebih tahu. setelah nonton. Apa coba dari ini dari Tahu, Bu? tahu. Kita nggak bakal tahu Bu. Ya coba dari Kalau video ini tuh punya julukannya apa usah? Apa itu? Mr. Craig maksudnya. Oh, survei. Oh, dia nggak tahu. Kalau yang lain, Michael. Awalnya sih juga baru tahu ternyata dolar di zaman Habibie itu lebih apa ya, lebih beda jauh banget sama zaman sekarang Bu. ya beda sih karena kan itu udah zamannya udah lama banget, kebijakannya juga terus berubah. Oke, pesan dan kesan ada yang mau ditanya? Ada Bu. Apa itu yang bagus 98 itu parah banget sih? Sampai banyak banget korban kayak gitu. Untuk saya lihat di berita tuh waktu kecil juga, terus sekitaran SMP, itu juga itu parah banget sih. Udah serem banget dong. Ibu ikutan demo nggak? Justru itu nggak boleh. Bahkan waktu itu kayaknya sekolah dari dulu. Ini Jindo. Pas saya bukan ada tahu saya cinta. Tahu. Dari mana? Dari Intel di kelas ini ternyata. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini. Kita cuma untuk video, tapi untuk pertemuan selanjutnya saya bakal tugasin kalian, ingatin juga teman-temannya untuk buat rangkuman dari video ini. Nanti kanvanya saya kirim lewat grup, jadi kalian bisa ngerjain. Rumah soalnya tuh sekitar 3 hari ya anda. Tapi yang masuk pasang rangkum ya. Kan ada nonton video. Ya kan biasanya udah inilah udah tahu paham lah maksudnya. Ya oke. Capek Bu. Oke, boleh ditutup pelajarannya. Ya. Michael. Sebelum kita akhiri pelajaran sejarah pada hari ini, kalau baca kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjain ya tugasnya. Ayo. Jangan bawa kalau ingat. Jangan kalau ingat dong. Kan saya kasih aja. Masih kerjain lah. Kalau masih lama ini kerjanya di depan. Tuh. Oh gitu, oke. Mana sih? Jangan banget ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Hati-hati Bu ya. Bu, apinya ketinggalan. Oh iya. Baik. Oh, iya.